Demokrasi itu paham yang menganggap bahwa apa yang disepakati secara umum mau ditentang masyarakat atau tidak, udah peduli. Karena itu landasan hukum. Itulah dasarnya BBM meskipun Bapak demo, ya ndak dicabut kalau memang pemerintah itu ndak merasa dirinya itu ancaman. Ya karena itu kalau Anda mau demo pastikan bahwa kekuasaan itu jatuh. Kalau tidak jatuh ndak ada gunanya bagi mereka. Saya cuma mengatakan jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah berkesimpulan bahwa Indonesia sudah berada pada satu ya kondisi di mana dia sudah mempraktikkan neoliberalisme, di mana negara menjadi alat kapitalisme, alat oligarki. Hanya ada satu yang bisa membuat dia terhentak, menggoyang kursinya. Kalau Anda tidak mampu menggoyang kursinya, tidak bakalan itu. Itu teori standar Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena itu kalau datang demonstrasi jam 8 pulang jam 4 sore, ya pasti itu sudah tenang-tenang itu kan. Tapi coba kalau Anda pakai di situ demo, Anda berdemo di situ, ya gantian di situ, bawa peralatan, ya kan, semakin ditembak ada yang mati, muncul lagi. Wow, tumbang pemerintahan itu Pak, tumbang kekuasaan. Kenapa? Teorinya menjelaskan bahwa ketika seseorang berkuasa di punggung harimau, dia tidak bisa bertahan. Saya akademisi ilmu politik, kalau ilmu saya diterapkan dengan baik, saya yakin itu. Saya yakin sekali negara ini bisa baik. Cuma saya bilang tadi, ilmu politik itu dengan politik itu berbeda. 360 bertolak belakang itu. Jadi saya katakan bahwa praktek politik yang terjadi ini tidak ada satupun yang cocok dengan ilmu yang kami ajarkan itu. Jadi betul-betul kami gelisah Pak. Kami gelisah, sama gelisahnya kira-kira teman-teman di Fakultas Hukum melihat hukum itu hanya baik di Fakultas Hukum itu kan, di meja studi. Pas sebenarnya kalau diterapkan itu tadi itu bagus sekali. Karena itu kami hanya kembali ya, karena pasti nanti dia mengatakan apa solusinya kan. Ini kan menarik ini. Saya diminta solusinya kan. Padahal sebenarnya teori itu sudah menjelaskan sekaligus solusi yang ditawarkan itu. Kan tidak ada teori itu tidak kuat kalau tidak ada faktanya tadi. Nah, apa yang disampaikan tadi ini kan apa narasumber asli ya, betul-betul aslinya ya. Narasumber asli ini fakta yang disodorkan ini. Terus bagaimana kita bisa menjelaskan? Nah, saya harus mulai dengan begini dulu supaya harapan saya supaya nanti setelah tahu ini terserah nanti Anda mau mengamuk, Anda mau pusing, Anda mau bunuh diri silakan. Nah, karena hanya itu yang saya bisa jelaskan kan, gitu. Yang pertama berharap sama pemerintah tidak mungkin, berharap sama aparat tidak mungkin. Kenapa? Saya mulai dulu kulit itu dulu dari negara ini. Sebenarnya apa yang dipraktekkan negara ini? Ada satu paham yang berkembang, ya, yang nanti berada dalam dunia politik, semua agama, semua bidang, semua aspek kehidupan masyarakat, ya bangsa dan negara itu ada, yaitu paham liberalisme. Liberalisme ini satu paham yang percaya sekali, yang yakin sekali bahwa individu itu hanya bisa berkembang secara maksimal kalau dibebaskan dari hambatan individu lainnya. Ya itu. Karena itu ya seruan liberalisme ini kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh bangsa itu disinggungnya dengan mengatakan bahwa banteng-banteng yang cacat, yang sudah tua, sakit-sakitan itu harus mati. Ya. Saya ini menghaluskan ini. Sebenarnya dia mau bilang orang tua yang tidak ada manfaatnya mati aja. Ya, dia cuma mengatakan banteng-banteng yang cacat, sakit-sakitan yang sudah tua itu tidak ada gunanya Anda hidup. Kalau Anda hidup hanya membebani generasinya tuh. Karena itu sebaiknya Anda meninggal, sebaiknya Anda mati. Kalau Anda mati ada dua surga yang saudara dapat. Surga yang pertama tadi karena penderitaannya sudah berakhir, dan surga yang kedua karena memberikan kesempatan kepada generasinya untuk berkembang. Gitu loh, amat. Jadi, nah karena itu ya ini teori ini menjelaskan. Nah, apa nanti wujudnya ini liberalisme ini? Saya terangkan. Coba Bapak jangan frustasi. Kalau ini sebenarnya sudah paham. Karena di kuliah saya itu sudah jelas sekali, sudah terang sekali. Coba dia tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya kewenangan, dan tidak punya kekuatan. 3 unsur kekuasaan itu tidak ada dia pegang. Karena itu tidak bisa melawan dia. Dia tidak bisa melawan. Tapi, nah, bagaimana ini bisa dijelaskan ini? Liberalisme itu tadi masuk di dalam dunia sosial itu wujudnya individualisme. Karena itu dia mengutamakan diri sendiri, Pak. Tidak mungkin dia masyarakat, tidak bakalan itu.
Kalau dia masuk di dalam dunia politik, lahirlah yang namanya demokratisme. Demokratisme paham yang menganggap bahwa apa yang disepakati secara umum mau ditentang masyarakat atau tidak peduli. Karena itu landasan hukum. Itulah dasarnya BBM meskipun Bapak demo, ya tidak dicabut kalau memang pemerintah itu tidak merasa dirinya itu ancaman. Ya karena itu kalau Anda mau demo, pastikan bahwa kekuasaan itu jatuh. Kalau tidak jatuh, tidak ada gunanya bagi mereka. Iya, ini teori ya. Teori ya. Pembahasan teoritisnya seperti itu. Ya kan ada yang mengatakan, wah itu kan teori Pak. Ya praktekkan aja kalau tidak percaya. Pasti jatuh itu. Kalau Anda berkemah tapi kalau Anda cuma datang di sana menakut-nakuti, dan dia mengatakan saya tidak takut. CSR itu sebenarnya adalah suap politik kepada rakyat agar jangan berontak, agar agar kapitalisme ini tidak terganggu, agar oligarki ini nyenyak tidurnya tuh. Dikasih landas seperti itu. Yang seharusnya tidak perlu dibicara, yang perlu diusir itu oligarki. Yang perlu diselesaikan itu kapitalisme tadi. Yang perlu disadarkan pemerintah. You jangan jadi alat kapitalisme, you jadi bagian daripada oligarki itu. Itu harus disadarkan bahwa rakyat sejahtera makmur itu tujuan negara itu tadi. Jadi sudah clear itu. Sumber daya manusia kan negara menyelenggarakan pendidikan. Tujuannya lahir orang-orang cerdas, orang-orang hebat untuk memperkuat kapabilitas ekstraktif sistem politik kita. Untuk apa itu? Supaya seluruh sumber daya yang ada, sumber daya alam tadi dikelola oleh sumber daya yang hebat, ya kan? Lahirlah sumber daya buatan yang kita pakai sama-sama. Kan tadi ada tambang nih, tambang minyak, diolah oleh orang pintar, kemudian jadi bensin, jadi solar dan sebagainya, didistribusikan kepada masyarakat supaya dia sejahtera, supaya dia makmur. Itu tujuan negara didirikan tuh, ya. Nah tadi saya jelaskan bahwa ternyata ya ada penyimpangan dari penyalahgunaan teori negara oleh liberalisme tadi. Ya kalau masalah tadi ya testimoninya Bang Batia, berarti dugaan saya benar bahwa Bu Sri Mulyani itu adalah agen neolib itu kan. Saya memang mencurigai karena gini. Kalau teman-teman di ekonomi mempelajari ekonomi ANSI dalam pengertian utang dan investasi, dia akan melihat itu sebagai financial resources. Tapi kalau saya di ilmu politik mempelajari ekonomi politik, utang dan investasi itu ancaman, bahaya itu. Itu masuk neokolonialisme, imperialisme di situ. Ya. Apa dalilnya tadi? Banyak teori pembagian dua dunia menjelaskan ada itu. Teori pembangunan. Kalau semua pembangunan itu bertujuan baik itu, tidak ada itu teori underdevelopment itu. Tidak ada itu teori ketergantungan. Kan itu semua teori-teori yang harus dipelajari teman-teman di ekonomi. Bahwa ada loh namanya teori ketergantungan, ada loh namanya teori dependensi, ya, teori underdevelopment, ada teori neoliberalisme, ya kan? Sekarang ini apa caranya negara lain untuk menguasai kita, sumber daya kita? Ya pakai teori neoliberalisme tadi. Didik orang banyak, ya, jadikan dia kaki tangan, jadikan dia komprador masuk, ya kan, supaya dia bekerja untuk negara lain, kan dia tenang. Makanya tadi kan saya bilang tadi, kalau mau aman tempatmu, mau nyaman tidurmu, tidak ada pilihan lain sekarang kecuali berkoalisi 3 kelompok. Yang pertama bandit politik tadi yang terbawa bandit, Anda jadi bandit, ya kan, misalnya jadi preman. Yang kuasai lahan itu Anda yang di situ jadi premannya, itu pasti ada di situ kan. Atau misalnya dalam pilkada Anda yang bagi-bagi duit itu tadi, yang menyuap itu tadi kan, ya untuk kepada rakyat. Nah ini rakyat harus disadarkan juga. Nah saya sebenarnya untuk memberikan pemahaman ya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa jangan terlalu banyak berharap perubahan sekarang. Bahwa hitungan ekonominya, datanya Pak Antoni sudah siang malam selalu menyebut kok gitu. Saya cuma mengatakan jangan terlalu banyak berharap. Saya sudah berkesimpulan bahwa Indonesia sudah berada pada satu kondisi di mana dia sudah mempraktikkan neoliberalisme, di mana negara menjadi alat kapitalisme, alat oligarki. Karena itu jangan pernah berharap petani, nelayan, peternak itu bisa berdaya dalam ini hidup sejahtera. Tidak ada ceritanya itu.
Karena teorinya mata dia mengatakan kancil-kancil yang cacat, yang sudah tua sakit-sakitan, seharusnya mati. Kalau Anda hidup, ya Anda beban bagi kami. Kenapa beban? Ya kami capek-capek berusaha, ya ada untungnya ternyata Anda mau dapat. Kan gitu logikanya itu kan. Nah karena itu ya tadi apa yang disebut bansos sekarang, BLT, nah itu kan hanya menjelaskan bahwa ini loh ada kompensasi saya berikan. Kompensasinya adalah supaya Anda jangan bergerak. Makanya itu tadi saya katakan kan, kalau Anda mau demo, hitung-hitung aja. Sekarang jangan hitung-hitung juga. Karena sekarang kalau negara itu neoliberal, tak peduli Bapak. Ya, tadi saya kata hanya ada satu yang bisa membuat dia terhentak, ya. Menggoyang kursinya. Kalau Anda tidak mampu menggoyang kursinya, tidak bakalan itu. Itu teori standar Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena itu kalau datang demonstrasi jam 8 pulang jam 4 sore, ya pasti itu sudah tenang-tenang itu kan. Tapi coba kalau Anda pakai di situ demo, ya. Anda berdemo di situ, ya gantian di situ, bawa peralatan. Ya kan, semakin ditembak ada yang mati, muncul lagi. Wow, tumbang pemerintahan itu, Pak. Tumbang kekuasaan. Kenapa? Teorinya menjelaskan bahwa ketika seseorang berkuasa di punggung harimau, dia tidak bisa bertahan. Itu teorinya, ya. Dan penguasa yang tidak punya legitimasi dan justifikasi sulit mempertahankan kekuasaannya. Itu teorinya, Pak.